Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan. Maaf, tadi saya semangat sekali berpanjang lebar ya. Oke, cinta saya tetap padamu negeri, jadi saya sudah pernah kok ke Aceh gitu ya, ke mana-mana lah ya, Riau, Sumatera Barat, Jambi ya, kemudian Gorontalo ya, Kalimantan ya, ngajar ya, biasanya jadi dosen tamu sehari, kemudian ngasih pelatihan. Nah, ini termasuk bagian yang pernah saya sampaikan. Terakhir saya itu, bulan puasa tahun lalu, saya ke Universitas Negeri Gorontalo, ya karena di sana ada teman saya yang baru profesor kemarin, ya Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Kita ucapkan selamat tuh, UNG sudah punya profesor itu ya. Nah, di Ekonomi dan Manajemen ya, beliau juga pengurus IC pusat ya untuk wilayah Indonesia Timur koordinatornya. Jadi kalau mau tahu tentang IC untuk Indonesia Timur, silakan berhubungan dengan beliau. Nah, ini topik yang ke-10 ini hari ini memang topik khusus bukan ekonometrika. Ini judulnya teknik menulis dan telaah pustaka. Ini lanjutan dari minggu lalu tentang penulisan artikel ilmiah. Next, bahasan kita ada 4. Yang pertama telaah studi terdahulu, ya. Kemudian yang kedua metode penelitian dan perumusan kesimpulan saya masukkan, mungkin judulnya tidak langsung terkait. Nah, kemudian teknik menulis ilmiahnya nanti ada 7 tips bagaimana menulis indah. Karena tulisan itu harus enak dibaca, mudah dicerna, begitu ya, mudah difahami, ya. Tetapi tetap menggunakan kaidah ilmiah yang kemarin, disinterestedness, ya, organized skepticism, universal. Jadi kita nggak boleh, ya, maaf ya, tadi saya cerita sedikit. Judulnya aja agak provokator ya, tapi saya sebagai akademisi juga tidak boleh saya terlalu eksplisit yang bela Ahok atau bela Anies, itu masalah politik gitu ya. Jadi independensi kita sebagai seorang akademisi itu kalau sebisa mungkin dijaga begitu ya. Nah, makanya nanti silakan baca tulisan itu. Sebetulnya saya waktu itu tergerak hanya untuk menuliskan sejarah yang orang banyak belum tahu tadi gitu ya. Jadi itu dalam menulis nanti menurut saya sangat penting norma-norma masyarakat ilmiah. Pokoknya yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Nah, kemudian yang terakhir kita lihat sedikit nanti bagaimana menyusun policy brief atau executive summary. Tentunya senior-senior yang sudah lebih lama begitu ya bergaul dengan pengambil kebijakan ya di kementerian, tentunya pasti tahu sekali bahwa executive summary itu harus ringkas, padat, enak dibaca begitu ya. Tetapi tetap kalau kita tulisannya ilmiah, dia harus punya metodologi yang sahih. Kesimpulannya harus tajam. Nah, itu tetap harus kita masukkan. Nah, itu bagaimana mengkombinasikan nanti kita lihat. Baik, yang pertama saya mengingatkan lagi, ini mohon dibaca sekali lagi, mungkin kalau yang sebelumnya minggu lalu tidak masuk, tolong di Google dicari saja Republika Tanggung Jawab Ilmuwan ya, Muhammad Firdaus atau Firdaus Tanggung Jawab Ilmuwan, biasanya keluar ini. Ini adalah cerita tentang norma masyarakat ilmiah, lalu bagaimana riset itu bisa dimanfaatkan. Saya di dalam tulisan ini cerita, ya ada peneliti di IPB, namanya itu menarik sekali, nama dia menarik, perempuan ya, Dr. Nikmatin. Ya, mungkin ini sudah terkenal karena udah masuk TV di koran, tapi mungkin juga ada yang belum tahu. Apa yang dibikin sama Ibu Nikmatin? Ya, sampai saya waktu itu juga beberapa kali berhubungan ya, berchatan sama dia gitu ya. Bu Nikmatin bikin apa? Bahan helm. Jadi helmet untuk pengendara motor itu selama ini kita banyaknya impor. Ya, lalu Bu Nikmatin menemukan apa ya, atau bukan menemukan ya, mengkreasikan gitu ya bahan-bahan dari apa, limbah sawit. Ternyata setelah jadi bahan baku helm dari limbah sawit itu kekuatannya lebih bagus daripada yang selama ini kita impor. Menarik kan? Ya, itu adalah hasil riset beliau, dan beliau kemudian mengembangkan lagi dengan bikin chip untuk diekspor, semua dari sawit. Sawit itu bisa zero waste. Nah, that's the point of research. Jadi riset itu bukan just for the sake of research, tapi riset itu memang harus menjawab persoalan, ya, kemudian bisa memberikan kontribusi yang signifikan. Nah, itu contoh ya, waktu itu saya sampaikan ke Pak Rektor, kemudian Bu Nikmatin, ayo kita kerjasama dengan Gojek. Gojek pakai helm dari IPB, environmental friendly, warnanya hijau lagi. Kenapa? Karena tadi memanfaatkan limbah sawit. Dan helmnya itu lebih kuat, lebih bagus kualitasnya. Di perdagangan internasional, kalau kita punya produk yang kualitasnya lebih bagus, standarnya lebih tinggi, kita bisa lakukan non-tarif barrier atau technical barrier. Namanya apa? TBT. Jadi kita nggak mau impor helm atau bahan helm dari Cina karena kita punya yang lebih bagus. Itu boleh sama WTO.
Jadi tidak berarti WTO itu boleh sebebas-bebasnya. Tapi persoalannya kita benar nggak bisa membuktikan bahwa standar produksi kita lebih bagus dari itu. Nah itulah yang kita sarankan. Once kita misalnya wajibkan label halal untuk ayam masuk dari luar negeri, maka semua ayam potong kita harus pakai label halal. Kita sanggup nggak? Karena kalau misalnya tidak, berarti kita menerapkan standar yang lebih rendah daripada yang kita larang dari luar negeri. Itu salah satu yang waktu itu kita diskusikan. Ini debatable ya. Nah, terkait dengan tulisan ilmiah, yang saya tulis tanggung jawab ilmuwan ini namanya tulisan ilmiah populer. Apa itu maksudnya? Satu, dia opini. Yang kedua, kadang kaidah ejaan bahasa Indonesia, jadi jangan lagi EYD, tapi EBI, itu kadang diabaikan. Ya saya bilang minggu lalu tiba-tiba pakai kata melonjak, sekonyong-konyong. Itu kalau di bahasa koran oke aja, tapi kalau di jurnal nggak boleh ada kata sekonyong-konyong. Nah, kemudian pustakanya minim, paling di dalam satu tulisan itu ada 2 atau 3 pustaka saja. Kalau untuk artikel jurnal nggak cukup. Di IPB kami pakai aturan kalau untuk S1 mungkin boleh 5 jurnal internasional sebagai pustaka. Tapi kalau sudah S3 minimal 50-75 harus dijadikan referensi jurnal internasional untuk disertasi. Itulah aturan kami untuk memudahkan mahasiswa bisa melaksanakan. Ya. Nah, untuk yang tulisan ilmiah, bukan ilmiah populer, dia harus sistematis dan mengikuti kaidah. Inilah yang nanti kita akan bahas di belakang. Oke, nah kita lanjutkan dulu bagian dari jurnal. Minggu lalu kita sudah bahas bagaimana menyusun judul, abstrak, kata kunci, pendahuluan. Maka berikutnya di dalam jurnal biasanya boleh saja kita lakukan literatur review atau kajian kepustakaan. Sebelum kita bahas metode, kita bahas ini dulu. Nah, yang pertama, literatur review adalah kegiatan untuk memperoleh informasi dari berbagai teori dan penelitian terdahulu. Jadi ada 2 unsur. Tidak cukup hanya teori, tidak cukup hanya penelitian terdahulu. Dua-duanya harus ada. Kemudian pustaka, literatur review yang kita lakukan itu bukan cuma di satu bagian namanya tinjauan pustaka. Kalau di artikel mungkin ada formatnya begitu, atau deskripsi, tesis, dan disertasi. Tetapi dia harus muncul di latar belakang untuk menunjukkan state of the art, kondisi terkini dari topik penelitian kita. Bagaimana pentingnya penelitian, kita mengacu. Contoh, kalau kita mau penelitian sekarang terkait COVID untuk pangan, kita bisa kuotasi di latar belakang kajian awal FAO dan IFPRI. IFPRI itu adalah Institute for Food Research di International Food Research Institute di Amerika, di Cornell dan di Washington DC ada ya. Nah, maka kita bisa kuotasi di latar belakang. Menurut kajian FAO dan IFPRI ada ramalan bahwa akhir tahun 2020 global atau dunia akan menghadapi krisis pangan. Itu boleh. Perumusan masalah, ini untuk menunjukkan apa? Pertama sumber data. Jadi sumber data itu ya kita bisa cantumkan dari berbagai institusi ya atau juga dari penelitian terdahulu kalau datanya belum tersedia. Research gap. Jadi penelitian-penelitian terdahulu baru sampai X. Kita mau lanjutkan dengan Y. Itu kita kuotasi. Jadi di bagian pendahuluan kalau di artikel, di mana kalau pendahuluan artikel yang bereputasi biasanya nggak dibagi latar belakang perumusan masalah, tapi digabung saja menjadi apa? Menjadi pendahuluan. Maka itu sudah harus punya pustaka-pustaka yang bagus dari jurnal dan dari buku, ya baik teori ataupun studi terdahulu, mungkin sekitar 5-10 minimal udah ada. Nah, selama ini seringkali di jurnal kita, ya ini saya pakai mic supaya suaranya nggak habis. Mudah-mudahan mic-nya sekarang bekerja agak lama. Jadi di jurnal-jurnal kita, ya ini seringkali kenapa pendahuluan itu nggak ada, kering sama sekali dari tinjauan pustaka, nggak masukkan sama sekali pustaka dari studi sebelumnya. Jadi aneh. Dia tahu research gap, buktinya apa? Kita bisa tunjukkan kepada pembaca bahwa ada research gap karena kita tunjukkan, oh si ini sudah penelitian ini, si ini sudah penelitian ini, tapi keterbatasannya ini. Oke ya, jadi saya ulangi, pustaka sudah harus muncul di bagian pendahuluan. Kalau deskripsi, tesis, disertasi di bab 1.
Coba dicek yang mahasiswa, kakak kelasnya, ya. Kalau bimbingan saya sih, insya Allah minimal 5 tahun terakhir itu udah saya paksa. Tapi kalau sampai ujian masih enggak juga, ya udah tutup mata aja ya. Oke, nanti dia nggak lulus atau saya yang nulisin skripsinya. Tapi biasanya mereka kalau dikasih tahu bisa nangkep gitu ya. Bahwa bab 1 skripsi, tesis, dan disertasi justru di situ pustaka penting untuk tadi menunjukkan state of the art, research gap, data, kalau misalnya kita kurang data yang terkini, kita bisa ambil dari studi terdahulu, tapi kita sebutkan. Karena kalau kita nggak sebutkan, nanti plagiarisme. Turnitin akan bisa, software Turnitin dan yang lainnya bisa menunjukkan kita misalnya sebetulnya mengutip berapa persen, tapi nggak kita cantumkan sumbernya, akan ketahuan. Nah, yang ketiga, metode. Ya, memang metode ini adalah inovasi penulis ya, tetapi inovasi dari apa yang sudah dikerjakan orang sebelumnya. Jadi kalau kita misalnya pakai H itu almost ideal demand system. Nah, tetapi H-nya selama ini mungkin pakainya linear additive, LAH. Nah, tapi kita mau mengadakan inovasi dari sisi metodologi ya, pada bagian variabel tertentu yang kita tambahkan atau yang dikuadratkan. Jadi kita kalau nulis model ekonometrika, kita nggak ujuk-ujuk, kita berangkat. Contoh yang paling sering di perdagangan internasional adalah gravity model. Boro-boro nyebutin orang yang pertama kali nulis gravity model. Disebut nama orang lain aja tidak. Seakan-akan gravity model itu adalah betul-betul invention kita. Kita yang pertama kali menuliskan. Harusnya apa? Mengadaptasi dari si fulan tahun berapa, maka dalam penelitian ini dirumuskan model empirik sebagai berikut. Nah, kita jangan sama banget dengan si fulan. Atau mungkin dari beberapa. Mengadaptasi dari si fulan, si fulan, si pulon, si pulun gitu ya. Jadi beberapa orang tahunnya beda-beda, lalu kita kombinasikan. Itu yang terbaik. Nah, terakhir baru di pembahasan hasil. Nah, ini yang paling penting lagi. Jadi kalau di pembahasan hasil, itu pentingnya pustaka apa? Untuk membandingkan studi kita. Sejalan nggak? Kalau nggak sejalan, kenapa? Kalau sejalan, apa yang bisa saling menguatkan dengan yang terdahulu? Sehingga di pembahasan, kalau saya bilang sama S1 bimbingan saya aja, minimal tuh 5-10 harus ada studi sebelumnya diacu. Nah, terakhir, kalau teman-teman di IPB khususnya ya, tapi juga di luar IPB, biar tahu bahwa pedoman karya tulis ilmiah dia di IPB itu dibikin itu beberapa tahun gitu ya, baru boleh dicetak. Itu khusus bab tinjauan pustaka, biasanya bab berapa tuh? Bab 2 kan? Kalau di pedoman karya tulis ilmiah IPB itu ditulis optional. Kenapa? Karena kalau misalnya kita sudah bagus pustakanya kita kotasi di bab 1, sudah bagus di metode, sudah bagus di hasil dan pembahasan. Bab 2 itu paling isinya cuma teori. Nggak perlu ada judul-judul penelitian terdahulu dibikin tabel. Terus kalau nggak cara ngutipnya yang paling nggak enak apa? Ini yang selalu saya bilang kalau pelatihan. Wati 2006 melakukan penelitian. Budi 2007 melakukan studi. Bedanya cuma tadi penelitian, ini studi. Dewi melakukan kegiatan riset. Jadi, dan kalimatnya di awal sama. Semua Wati, Budi, Dewi, gitu ya, Yanti, nama-nama orang. Nah, yang paling nggak enak generasi milenial sekarang dengan teknologi copy paste ya, copy paste ya, itu dia copy bab orang gitu ya. Nanti tinggal ubah-ubah sedikit. Nah, mungkin kalimatnya dipindahin ke belakang ya, Yanti jadi duluan baru Budi gitu ya. Dikiranya dosen itu nggak baca gitu ya. Nah, maka ya karena Tuhan itu Maha Besar, pas ujian muncullah itu penelitian ya. Menurut Yanti yang melakukan penelitian tentang kopi ya, padahal dia penelitiannya sepatu gitu ya. Nah, itu lupa dia ganti ya. Itu karena tadi ya. Nah, itu jangan sampai terjadi. Jadi poinnya adalah pustaka itu bukan hanya di bab tinjauan pustaka yang selama ini terutama S1 gitu ya, S2 juga sama, kadang bahkan S3 itu yang dikerjakan. Oke, nanti di jurnal juga sama, tercermin dari apa? Di pendahuluan ada pustaka, di metode ada pustaka, di hasil dan pembahasan lebih banyak lagi. Maka daftar pustaka kita itu betul-betul kita acu, tidak ada daftar pustakanya. Pak, boleh nggak daftar pustaka untuk bacaan saja, nggak dimasukkan ke dalam teks? Ya nggak boleh lah, ya aturan dari mana itu ya? Oke, bikin aturan sendiri kalau mau ya. Oke, nanti bikin jurnal sendiri, bikin universitas sendiri, bikin negara sendiri ya. Oke. Nah, apa fungsi dari kajian kepustakaan? Sekarang hakikatnya. Satu,
Yang paling susah apa dari penelitian? Tadi kan Ibu ya dari Balitbank Daerah ya, oke Jambi ya. Nanya tentang topik, saya sudah kasih arahan. Yang paling mahal tuh ide, ya. Nah sekarang ide itu dapetnya dari mana? Ya bisa dengan sholat malam kita banyak doa, insya Allah dikasih ide gitu ya. Tapi kalau ditambah lagi dengan apa? Ikro, baca. Ini sekalian ya, mumpung hari pertama ya bulan puasa ya supaya dapat pahala nih ya. Oke, iri juga sama kiai-kiai itu ya. Jadi ikro itu yang kan paling penting kan yang diajarkan yang pertama sama ide itu dapatnya dari ikro. Kalau kita membaca, makanya tadi untuk S3 kalau di IPB itu minimal 50 sampai 75 jurnal. Baca dulu. Kalau kita S1 ya 2-3 jurnal yang internasional aja kalau dibaca betul-betul menghayati itu udah bagus. Nanti oh ya ini jurnal ini begini. Nah yang kedua, research gap itu yang paling penting. Kita harus menunjukkan bukti karena kita menulis bukan bicara. Kalau kita bicara mungkin kita bisa berargumentasi. Tapi kan kita menulis di artikel, orang hanya tahu apa yang kita tulis. Maka kita tunjukkan, oh research gap itu ada karena kita memang sudah mereview pustaka dari tahun 80-an sampai 2018. Bahwa orang yang melakukan penelitian terkait bidang itu masih minim sekali. Makanya kalau mau penelitian cari topik yang update, ya nggak akan ada yang penelitian tentang COVID, ya karena memang baru tahun ini kejadiannya sama tahun lalu. Ya kami melakukan penelitian dampak nilai tukar yang kemarin kita bahas di model ekonometrika, ya itu kita masukkan unsur apa? Trade war. Nggak mungkin ada trade war sebelumnya. Jadi itu apa? Novelty. Pasti nggak akan plagiarisme. Nggak ada tahun 2015 ya orang penelitian tentang trade war. Nah kalau ada yang menulis tentang COVID, saya juga nggak tahu ya benar apa enggak. Itu sih bukan COVID-nya gitu ya. Tapi bahwa ya tentulah ya puluhan tahun yang lalu orang sudah bisa membayangkan senjata biologis, sudah bisa membayangkan virus, dampaknya virus itu orang inangnya manusia, dan manusia itu bergerak, ya udah pastilah dia akan menyebar kemana-mana. Jadi menurut saya biasa-biasa aja tuh yang dihubung-hubungkan ya dengan novel segala macam itu tentang COVID ya. Kemudian menjadi dasar untuk menentukan hipotesis dan metode. Ini yang paling penting. Kalau di ujian mahasiswa paling susah ini dijawab. Hipotesisnya dapat dari mana? Nah itu udah mulai mingkem tuh mahasiswanya. Jadi kita punya hipotesis bahwa, nah tadi ya misalnya ya, variabel NPL mempengaruhi kinerja laporan keuangan. Nah itu selain dari teori, kita lengkapi, oh karena itu udah pernah penelitian NPL itu ternyata mempengaruhi apanya. Oh apanya ada hubungan dengan laporan keuangan. Nah di situ kita punya hipotesis. Termasuk metode tadi, saya mau pakai RCA kalau di dalam perdagangan internasional daya saing. RCA yang mana nih? Yang biasa aja, yang bahasa zaman awal pertama kali, ya RCA itu Referral Comparative Advantage, untuk menunjukkan apakah kita punya daya saing apa enggak, atau saya yang sudah dinormalisasi, atau apalagi banyak ya, jadi itu harus dipelajari. Nah itu kita tahunya dari mana? Dari penelitian terdahulu. Nah ini yang paling penting juga, ya terutama bagi dosen yang mau jadi rektor kepala atau guru besar. Plagiarisme itu kalau Turnitinnya di atas 30% udah nggak boleh ya, jadi udah termasuk. Nah plagiarisme adalah major sins, dosa besar. Maka kita nggak bisa bilang gitu ya, saya menulis itu benar-benar loh nggak nyontek gitu ya. Tetapi kalau kita nggak pernah baca punya orang, siapa tahu yang kita tulis itu kebetulan bisa jadi sama. Nah ini jadi pertanyaan menarik nih biasanya kalau diskusi. Pak gimana ya kalau beneran kejadian? Ya nggak mungkin lah ya, Tuhan itu maha kuasa. Pasti kalau kita bikin kalimat itu, kalau kita nggak nyontek itu akan beda lah ya. Oke. Nah kemudian dapat digunakan untuk mencari sumber data tadi, misalnya ya terkait dengan konsumsi per kapita. Belum pernah ada yang menghitung konsumsi per kapita, misalnya produk apa, paprika di Indonesia. Tetapi ada studi terdahulu dengan misalnya jumlah sampel 100 rumah tangga, dia dapat angka konsumsi untuk 100 rumah tangga rata-rata per orang berapa. Itu kita bisa acuh. Karena mungkin Susenas belum sampai misalnya menghitung konsumsi per kapita paprika. Nah, ini paprika ini termasuk salah satu yang paling terkena dampak COVID. Karena paprika itu paling banyak dimakan di mana? Bukan di rumah tangga, tapi di horeca. Nggak tahu, hotel tuh seneng banget kalau kita makan siang, makan malam pakai paprika kan? Nah, kalau di rumah kan kita kan jarang-jarang, paling sekali-sekali pakai paprika. Nah, maka petani paprika ini menderita nih karena COVID ya. Harus dapat perhatian khusus. Terakhir, kalau pustaka kita tuh bagus, terkini, update, bukan karena kita ngambil dari Inggris, dari Cina, dari Amerikanya, tetapi karena mereka memang kalau nulis itu tekun banget, bagus banget gitu ya. Nah, maka kita percaya diri. Nah, ini yang paling susah. Jadi kalau presentasi, ya kita berani sampaikan
bahwa saya itu sudah mereview 30 jurnal internasional, ini misalnya S2 atau S1 gitu ya. Dari 30 yang saya teliti, kesimpulannya seperti ini. Ya, kebaharuan yang ada itu saya bisa lakukan meskipun nggak banyak tapi bisa seperti ini. Kita yang mendengar pun juga apa? Wah, ya benar ya, dia sudah melakukan dengan baik. Kan yang dinilai prosesnya. Ya. Nah, kira-kira begitu. Terakhir, ya, yang untuk telah pustaka ini yang paling penting. Kalau saya sih agak praktis. Sumber bacaan atau pustaka itu bisa annual review, bisa bulletin, bisa magazine, bisa tesis. Tesis itu undergrad tesis, master tesis, doctoral tesis. Cuma kalau di kita kan tesis itu biasanya S2 ya, tapi bisa skripsi, bisa disertasi. Working papers. Apa bedanya working papers dengan jurnal? Lazimnya working papers ini adalah artikel di jurnal yang belum dimuat di jurnal. Artikel yang dikeluarkan oleh departemen atau jurusan, fakultas, institusi ya, non perguruan tinggi, tapi belum masuk ke jurnal. Biasanya ada penyempurnaan-penyempurnaan baru dia jadi artikel di jurnal. Tetapi ada working papers yang sangat bagus, yang sama kualitasnya dengan jurnal American Economic Review. Jadi nanti ya kalau untuk jurnal kita bisa lihat yang di kanan bawah, itu ada dua sumber, namanya apa? Simago dan Clarivate. Jadi nanti yang paling mudah Simago aja lah. Simago kan ingatnya mudah ya, tapi pakai C. SCI, Simago. Nah, Simago itu kita bisa lihat mana yang Scopus apa enggak, mana yang Scopusnya di cancel. Dia Q1, Q2, Q3, atau Q4. Dia punya SJR berapa ya, Simago Journal Rank, impact faktornya. Karena sekarang dengan pedot baru untuk dosen ya, mulai Juni ini berlaku, itu hanya naik sekitar 0,0. Dikit banget lah. Kalau dulu kan nggak ada batasan SJR, kalau sekarang di atas 0,15. Jurnal dua Scopus kita yang ekonomi dari Bank Indonesia dan dari UGM itu dua-duanya udah di atas 0,2 kalau nggak salah. Jadi udah bisa untuk usulan guru besar. Nah, yang satu lagi yang Web of Science dulu adalah Thomson Reuters. Itu ada di Clarivate, tapi Simago aja udah cukup banget lah untuk melihat jurnal bereputasi apa enggak ya. Nah, kemudian ya dari jurnal ini tadi saya sampaikan salah satu yang punya indeks H di atas 200-an. Jadi kalau jurnal-jurnal kita itu yang dua tadi, itu indeks H-nya karena memang baru Scopusnya dan juga baru terbit juga ya, yang apa dari BI, itu kan mungkin kuotasinya masih relatif belum tinggi. Ya, masih di bawah 10, kalau nggak salah 4 atau 6. Nah, kalau American Economic Review itu udah 200-an, itulah yang tertinggi. Ya, salah satu jurnal yang indeks H-nya itu paling tinggi ya, kuotasinya paling banyak. Ya, orang dia udah ratusan tahun kan. Nah, tetapi NBER, National Bureau Economic Research, ya itu cari nanti ya, NBER. Nah, NBER itu dari negara mana, nanti ketik di Google. Working papers-nya itu sekelas jurnal tadi. Jadi nggak salah juga ya, jadi jangan, karena memang tadi lazimnya, tapi kan ada sesuatu yang kadang di luar kelaziman. Jadi working papers juga ada yang sangat bagus. Nah, tentu saja yang utama yang saya beri warna merah. Jadi tolong mahasiswa, peneliti, yang namanya tesis, skripsi, disertasi, kalau bisa nggak usah jadikan daftar pustaka, kecuali urgent banget. Oke ya? Magazine, bulletin itu juga jadikan catatan kaki saja. Tapi yang utama jurnal, buku teks. Nah, kalau buku teks itu ada yang di kanan atas. Dalam definisi saya ditulis dalam bahasa PBB. Silakan cari bahasa PBB ada berapa ya dan apa saja. Penerbitnya bereputasi. Nah, ya jadi sudahlah itu ya internasional dan bereputasi. Kenapa? Karena saya paham banget. Contoh ya, buku-buku yang ditulis di Indonesia itu ucapan terima kasih aja kadang nggak ada. Sorry ya, ucapan terima kasih itu sepenting apa sih? Penting banget, karena semua buku teks yang bagus, itu di ucapan terima kasih itu akan disebutkan nama-nama kolega profesor yang pernah membaca buku itu untuk review. Oke, saya ulangi, kalau di buku-buku teks yang bagus, ucapan terima kasih itu adalah kepada kolega peer review-nya, namanya peer review. Ya, jadi teman-teman yang punya keahlian sebidang dengan dia, yang diminta untuk baca bukunya dulu sebelum dicetak. Maka kita yakinkan bahwa dia ditulis tidak sembarangan. Ya, dia ditulis dengan quality control. Nah, itu maksudnya. Ya, kenapa saya bilang kita harus ngacu buku teks. Oke? Nggak masalah kita masukkan buku-buku yang juga diterbitkan oleh kita. Bagus ya untuk menghargai karya kita juga. Tapi utamakan buku teksnya dulu. Jadi yang wajibnya dulu, sunahnya oke. Ini jangan yang sunnah dulu wajib. Ya kayak bulan puasa ini kan, ya tarawih tapi sholat subuh enggak. Nah, ya
Itu kan kebalik ya. Ya dua-duanya harus. Ya nggak masalah gitu ya. Karena mungkin juga buku-buku bahasa Indonesia ada yang bagus yang sudah mengkombinasikan. Tapi kadang mengkombinasikan itulah asal muasal kenapa jadi amburadul teorinya. Contoh, perilaku konsumen. Antara Kotler, bukunya Kotler itu kan dewanya di marketing ya. Sampai diterjemahkan. Saya dulu tahun 90-an akhir itu ikut membantu ngajar manajemen pemasaran. Nah, itu Kotler waktu itu saya udah punya edisi bahasa Inggris. Alhamdulillah Gramedia itu udah menjual edisi terjemahan Kotler itu mungkin sejak tahun 2000-an. Karena memang dipakai oleh mahasiswa marketing. Nah, Kotler juga ada bab tentang perilaku konsumen. Tetapi kita tahu buku perilaku konsumen yang lebih bagus ada juga. Nah, itu mereka punya mazhab yang berbeda terkait dengan faktor-faktor yang berpengaruh pada pengambilan keputusan konsumen. Nah, ada satu buku bahasa Indonesia campur aduk aja itu semua tanpa argumentasi. Ngambil dari Kotler, ngambil dari Engel. Ya udah, ya jadinya gado-gado ya. Nah, itu yang utamakan dulu tadi ya, buku teks ya, ada cirinya kalau dari saya itu, kemudian jurnal. Itu yang dua itu. Nah, kemudian ada lagi kalau dalam review jurnal, ini saya nggak sampaikan ya, nanti silakan bertanya, sebetulnya nanti kalau yang kedepannya saya mungkin nanti masuk juga ke situ, tapi kita ada pelatihan jurnal juga ya. Jadi nanti kita sampai ajarkan apa sih yang direview oleh penerbit, oleh mitra bestari ya, oleh reviewer. Nah, itu contohnya kalau untuk pustaka itu adalah satu terkini. Jangan sampai pustaka itu sekarang 2020 semua pustaka di bawah tahun 2000, 99, 86 gitu ya. Nah, yang kedua primary. Jadi kita betul-betul mengacu pada hasil penelitian yang betul-betul terkait dengan bidang yang kita teliti. Dan itu dari sumbernya langsung. Makanya nggak ada di jurnal bereputasi dalam-dalam. Ani dalam wati dalam budi. Nah, ya, oke. Makanya saya kemarin bilang Slovin jangan pernah muncul karena kita tidak pernah menemukan Slovin. Ya, tulisannya. Nah, maka nggak bisa diacu dalam pustaka si Slovin itu. Dia nulis kapan. Maka itu hoax. Nah, nanti silakan cari di Google ya. Who is Slovin itu udah ditanya orang beberapa tahun yang lalu. Ya, orang coba nyari nggak ketemu. Nah, maka saya ulangi lagi gitu ya. Jadi nanti kita mengutip gitu ya. Itu jurnal terkini. Nah, ada pertanyaan, boleh nggak saya ngutip jurnal tahun 1932? Ya boleh banget, tapi mungkin itu 10-20% lah. Jangan terlalu banyak juga. Itu artinya kan tadi ya benar-benar, ya itu yang saya bilang seminal paper. Saya ngutip Sims yang tahun 80, saya ngutip Merton yang tahun 42, saya ngutip Bliss untuk Arima misalnya, untuk apa namanya, Bliss itu logit gitu ya tahun 34 ya kan, Box Jenkins tahun 69, itu kan zaman-zaman kita aja belum lahir. Nah, boleh nggak? Ya boleh, tapi nggak boleh terlalu banyak juga ya. Emang kita mau nulis apa gitu. Oke, nah selesai ya. Pustaka kira-kira itu mudah-mudahan ini bisa mulai memotivasi kita untuk nulis pustaka yang baik. Nah, sedikit tentang metode. Metode di dalam artikel jurnal pun itu sama prinsipnya menjawab setiap butir tujuan. Kalau kita punya 3 tujuan, kemungkinan kita punya 3 metode. Nanti akan kelihatan. Tujuan 1 dengan apa, 2 dengan apa, 3 dengan apa. Yang kedua, pengetahuan tentang banyak metode itu sangat membantu. Jadi seperti di buku saya yang 2 itu, di ekonometrika itu ada panel, ada time series, ada spasial, ada regresi biasa, ada gauge, ada VCM, ada panel VAR yang belum ditulis gitu ya. Tapi sudah panel VAR sudah ada, tapi yang masih pakai lama ya, masih pakai e-views. Sudah ada, di buku saya sudah ada panel VAR. Maka kita punya segudang pilihan. Lalu di metode kuantitatif ada cheat, ada analisis faktor, ada conjoin. Cheat itu chi-square automatic interactive detector. Tolong ya, cheat itu contoh ya, jangan chi-square tapi chi-square atau kalau mau pakai chi kuadrat. Supaya nanti di luar negeri nggak kecolongan ya chi-square, naon teh chi kata orang di luar negeri ya. Nah, baca chi-square atau chi kuadrat, harus konsisten. Kalau pakai chi boleh tapi kuadrat. Itu ada pendekatannya namanya cheat. CHAID. Nah, itu adalah apa? Automatic Interactive Detector itu kayak tree regression ya, regresi pohon itu. Misal, ini menarik sekali loh bagi orang manajemen. Kalau misalnya kita punya big data, nggak usah big data lah, kita punya data 500 konsumen atau 1000 konsumen. Kita pengen melihat perilaku dalam menggunakan kartu kredit.
Nah, itu bisa pakai chat, itu akan menarik. Kita mau melihat peraku menggunakan mobile banking. Ini bagi-bagi yang kerja di bank, nanti mau nulis tesis, S2 ataupun S1, itu bisa pakai chat. Atau conjoin, atau AHP, atau SAM tadi ya, Software Equation Modeling, untuk menjawab apa? Variabel laten. Lawannya laten apa? Manifest. Nah, tadi sejarah Soekarno di awal saya cerita. Masih ingat bahaya laten? Nah, gerakan untuk mengatasinya apa? Namanya gerakan manifesto. Itulah yang dipakai di model SAM. Jadi kita nggak usah mikir yang ribet-ribet kuantitatif ya. Jadi kuantitatif itu bisa dipikirkan kok dengan logika gitu ya. Oh ya, laten tersembunyi. Berarti variabel yang menjelaskannya apa? Oh, manifest. Nah, oke, manifesto kan. Nah, kemarin ya, laten itu apa? Anda cantik nggak? Ya insya Allah jawabannya ya. Biasanya gitu kan. Nah, maka cantik itu laten. Tapi kalau saya tanya, hidung Anda mancung atau agak pesek? Udah bisa dia memilih. Mata Anda belok, ya kan? Atau agak sipit? Udah bisa memilih. Nah, nanti kita bikin ya scoringnya, indikator cantik itu apa, bener nggak gitu ya. Padahal yang sipit juga cantik ya. Oke, yang berikutnya ya, mengemukakan jenis data, lokasi studi, teknik penarikan sampel, sampling. Nah, ini jangan sekali-sekali dengan mudah mencantumkan random. Kalau memang purposive, udahlah purposive. Mau accidental, mau judgment. Paling banyak tuh kalau di manajemen judgment, ya, sampling. Misalnya dia sudah pernah 3 kali membeli, maka itu nggak mungkin random kalau sudah ada judgment begitu. Ya, nah, kalau random itu nanti harus ada apa? Sampling frame-nya. Kita harus cerita tentang sampling frame. Jadi mudah banget. Kalau saya mereview jurnal, dia bilang pakai stratified random. Lah sampling frame-nya nggak disebutin apa. Ya udah, saya komen. Ini benarkah pakai random? Kenapa Anda tidak sampaikan siapa sampling frame? Apa sampling frame-nya? Nah, jadi sampling frame itu kerangka contoh. Apakah zaman dulu kerangka contoh itu, kalau anak milenial udah nggak tahu dia ya, Yellow Pages itu adalah kerangka contoh perusahaan. Dari situ kita bisa acak, karena dari nomor telepon nanti dapat nama perusahaan apa. Nah, oke, dan seterusnya, yaitu perlu pelatihan khusus ya tentang metodologi survei. Jangan Slovin, Slovin itu nggak ada, silakan nanti ketik di Google. Terakhir, nah ini yang paling penting, di artikel jurnal seperti juga di disertasi, tesis, dan ya skripsi, metode itu kalau tulisannya untuk model empirik itu harus operasional. Jadi jangan pakai YT sama dengan alfa plus beta 1 X1 T plus beta 2 X2 T, itu masih metode statistika, belum ekonometrika. Kalau model ekonometrik kayak kemarin, cons sama dengan beta 0 tambah beta 1 INC income. Nah, jadi kalau nanti kita bahas data panel, kita ambil dari buku Baltagi. Betapa dia bisa bikin model yang sangat bagus gitu ya, empirik, simbol-simbolnya, variabelnya juga, itu yang akan kita mulai bahas hari Senin. Ya, nanti kita bahas kalau nggak salah hari Rabu itu ya, dynamic panel. Saya akan tunjukkan bagaimana kasus permintaan rokok di Amerika, dan itu berbeda dengan Indonesia. Di Indonesia tuh cukai rokok sama, mau dari Aceh sampai Papua. Tapi kalau di Amerika antar negara bagian beda, maka data panelnya menarik karena ada individual heterogeneity. Lalu dari situ apa? Ya, dari situ kemudian kita belajar bagaimana Baltagi merumuskan model. Ada yang namanya nanti smuggling effect. Gimana caranya menangkap variabel selundupan? Padahal datanya nggak ada. Ya iyalah kalau ada datanya namanya bukan selundupan. Nah itu yang nanti kita bahas di panel. Jadi penulisan model di artikel harus operasional, subscript harus benar, T, I, IT kalau model ekonometrika, definisi I harus benar, itu siapa, provinsi, kabupaten, camat. Kayak tadi kan di awal kita diskusi, saya bilang survei ke camat-camat, maka nanti I-nya adalah camat ke 1, titik-titik sampai ke 46. Nah, itulah definisi I. Kalau kita punya variabel misalnya YI kalau logiknya tadi, Y1, YI sama dengan 1 kalau misalnya dia aman. YI sama dengan kalau kecamatannya tidak aman. Jadi pakai logik 1 dan 0. Tapi I-nya kita definisikan, YI-nya tadi adalah peluang 1 atau 0. Oke, berikutnya terakhir untuk substansi adalah penulisan hasil dan pembahasan. Tentu saja ya bagus tidaknya kita direview oleh jurnal di bagian ini. Pertama, ada yang namanya koherensi, sistematika. Maka kita bahas sesuai dengan urutan tujuan kalau kita punya beberapa. Yang kedua, apa sih yang dibahas di hasil dan pembahasan? Pertama, hasil estimasi model. Yang dibahas bukan
Kalau R kuadrat sama dengan 90%, berarti 90% variasi dalam suku bunga, dalam apa menjelaskan itu sih semua orang udah tahu, nggak usah dibahas. Kita cuma sebutkan R kuadrat di dalam ya penelitian ini sebesar 90,6%. Ini mengindikasikan model kita mempunyai kebaik-tuayan yang tinggi. Titik, udah. Nah, kemudian ya apalagi? Nah, dari beberapa ya uji yang dilakukan seperti uji F gitu ya menunjukkan hasil tidak signifikan. Ini mendukung ya model kita mempunyai hasil yang kuat gitu dan sebagainya ya. Nah, kira-kira begitu aja. Jadi tolong saya ulangi di artikel jurnal nggak perlu ya arti R kuadrat. Ini yang paling sering ya. Itu satu halaman semuanya arti aja kayak gitu ya. R kuadrat 90, terus yang lebih nggak enaknya udah R kuadrat, adjusted R kuadrat lagi. Jadi dua alinea hanya cuma mengartikan R kuadrat dan adjusted R kuadrat. Ya, adjusted R square ya. Kemudian apa yang menjadi isi pembahasan? Tadi itu baru hasil. Nah, satu interpretasi koefisien. Mana yang signifikan kita uraikan. Disitulah saatnya nanti kita acu studi tadi sebelumnya. Kita sama atau enggak hasilnya. Kalau enggak, kenapa? Kalau sama apa yang saling menguatkan, ya. Nah, yang terakhir yang selalu saya ulang-ulangi, ini minimum requirement bukan maksimum. Di kami S1 itu dari 10 tahun, 15 tahun yang lalu mungkin sudah ada yang masuk ke jurnal akreditasi atau jurnal internasional. Ya, bersama-sama kita nulisnya. Ya, kalau mahasiswa mungkin agak sulit. Ya, saya ini tahun lalu punya penelitian mahasiswa ekonomi syariah terkait dengan food waste. Jadi food waste-nya tidak di rumah tangga tapi di perusahaan. Ternyata tinggi juga. Jadi karyawan di perusahaan itu meskipun dia makannya dikasih pakai catering, ya itu food waste-nya tinggi. Nah, dari sisi ekonomi syariah itu menarik banget penelitian itu. Nah itu pakai apa? Pakai regresi juga ada analisis ekonometrikanya. Itu bimbingan saya tahun lalu yang lulus dari ekonomi syariah. Saya masih bimbing ya di ekonomi syariah IPB. Nah itu S1 menjawab apa? What, where, when. Dia nggak boleh terlalu dipaksa untuk menjawab why. Tapi kalau dia bisa, bagus banget. Yang S2, dia perlu S1 plus why. Yang S3, baru dia S2 plus how. Jadi harus sampai ke kebijakan. Kalau S2 boleh sampai ke kebijakan, bagus banget. Tapi bukan asal-asal ya. How-nya itu benar-benar berdasarkan analisis. Nah, bukan hanya AHP. Kalau AHP menghasilkan scoring prioritasnya apa, itu S1. Oke. Nah, tetapi prioritas itu bagaimana dia bisa paling tinggi dan sebagainya dibahas secara mendalam begitu ya, bagaimana kasus yang lain itu S2. Lalu S3, bagaimana prioritas itu dikerjakan, programnya seperti apa, roadmap-nya gimana dan seterusnya, itu harusnya pekerjaan S3. Boleh saja S2 yang profesional mungkin dia bisa sampai roadmap. Nah, itu nanti ada juga kedalaman analisis, tapi ini cuma rule of thumb. Dan ini minimum requirement. Artinya kalau yang bawah bisa yang ke atas itu lebih bagus. Tapi nggak boleh S3 cuma why. Nggak boleh S2 cuma what, where, and when. Ya, harusnya. Itulah yang membedakan skripsi, tesis, dan disertasi. Oke, nah terakhir adalah, tadi ada kesimpulan saya lupa. Ini kesimpulan penting. Artikel jurnalnya 10 halaman, kesimpulannya 2 halaman, yang nggak layak. Ya, jadi harus proporsional. Kesimpulan itu pertama menjawab tujuan. Lazimnya berapa sih? Ya 3-4 paragraf. Kalau udah 2 halaman itu pembahasan. Berarti dia nggak bisa merumuskan kesimpulan. Jadi bukan berarti bagus. Orang yang nggak bisa merumuskan, ya, memformulate, ya, to formulate, ya, oke, tadi hasil yang 3-4 halaman, dia rumuskan dalam 3 alinea. Nah, itu perlu pengalaman. Itu perlu latihan yang sangat baik ya bagi mahasiswa S1 atau S2. Kesimpulan bukan ringkasan hasil. Ini yang paling sering ya. Jadi nanti hasil-hasil estimasi. Koefisien yang ditemukan dari studi ini adalah sebesar 0,35. Maka dapat dikategorikan permintaan adalah inelastis. Bahkan diinterpretasikan lagi inelastis apa. Bukan itu. Kesimpulan harusnya apa? Nah, permintaan telur ayam dalam studi ini ditemukan inelastis. Titik. Nah, biasanya kita ikutkan dengan kalimat yang lain dengan yang beda di pembahasan. Kalau pembahasan kan lebih banyak interpretasi dibandingkan dengan studi sebelumnya. Nah, kita tambahkan sedikit ya. Telur
masih merupakan barang mewah di Indonesia. Titik. Nah, mungkin itu nggak ada di dalam, supaya ini strategi aja, kesimpulan berbeda. Tapi tadi kalimat yang pendek, tapi dia itu, bayangkan oleh kita bahwa setiap lebaran itu dari analisis saya kemarin, data historical ya yang saya sudah presentasikan ke beberapa instansi, itu yang salah satu paling naik di lebaran ini adalah telur ayam. Rekan-rekan semua mungkin masih ingat waktu kecil ada yang telur ayamnya didadar, dibelah jadi 6 atau 8 potong supaya setiap anaknya kebagian sepotong-sepotong. Itu menunjukkan apa? Bahwa sumber protein hewani di negara ini masih mahal. Itu salah kita sendiri, nggak mau melihara ikan ya, nggak mau mancing ikan ya. Ikan sebetulnya lebih banyak di laut ya kita. Nah, tapi bukan begitu ya, karena memang juga pasti ada yang lebih di daging, di ayam, di telur yang nggak ada juga di ikan. Itu insya Allah pasti ada juga. Tetapi persoalannya tadi ya, Bapak Ibu rekan-rekan tahu tahun lalu kita mengevaluasi 30% produksi telur Indonesia itu cuma datang dari satu kabupaten, namanya Kabupaten Blitar di Jawa Timur. Jadi Jawa Timur itu memang provinsi yang paling agresif ya, paling industrius lah di dalam bidang pertanian. Ya, Jawa Tengah, Jawa Barat agak kalah dari sisi produktivitas, ya produksi dan sebagainya ya. Kalau luas sawah Jawa Barat lebih luas, tapi kalau produksi itu lebih tinggi Jawa Timur karena produktivitasnya lebih tinggi. Kenapa? Karena infrastruktur pertanian di Jawa Timur itu dipelihara, saluran irigasi masih bagus segala macam. Nah kalau Jawa Barat biasanya udah agak hancur. Jawa Tengah mungkin agak bagus sedikit, tapi Jawa Timur masih pada bagus. Kalau kita mau membahas hasil penelitian seperti itu, jadi kita kaitkan tadi dengan cerita ya. Nah, kemudian terakhir ya, kalau di beberapa jurnal bereputasi, kesimpulan itu sekaligus mengandung saran. Dan kalau kesimpulan kita bagus, itu langsung menjadi policy brief. Oke, saya masih punya waktu 5 menitan lagi ya, supaya selesai jam 5-an ya. Nah, ini ada 7 teknik menulis ilmiah yang nanti sangat bagus. Nanti silakan videonya ditonton ya beberapa kali ya. Ini pertama untuk mahasiswa nih ya. Jadi 7 ini yang pertama, kalimat minimal ada subjek dan predikat. Gampang itu, kita kan udah belajar SPO ya. Coba praktekkan. Ini contoh aja, saya menemukan ya, ini dari yang membantu penelitian saya nulis kalimat begini. Pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan. Titik. Lah kalau titik berarti dia satu kalimat. Itu baru subjek loh. Ya, nggak ada predikatnya. Nah, tapi kita merasa itu udah satu kalimat. Oke, saya cepat. Yang kedua, ini yang paling susah. Coba nanti baca lagi skripsi kalau yang sekarang sudah S2. Baca lagi tesis yang kita tulis dulu kalau sekarang S3. Saya juga dulu mungkin begitu ya. Ini saya beberapa tahun ini ya menyadari tips ini. Panjang kalimat tidak lebih dari 3 baris. Idealnya adalah satu kalimat itu 1 atau 2 baris. Titik. Udah nggak usah pakai koma segala macam ya, sehingga nanti 5 baris komanya ada 5. Ini contoh ya. Baca satu kalimat, napas kita habis. Itu kalau kita ngaji gitu ya, kan ada tajwid itu kapan berhenti gitu. Nah, kalimat itu seperti itu. Coba baca kalimat ini. Dengan mencermati kondisi terkini mengenai peluang fluktuasi nilai tukar dalam Indonesia sekaligus timbangan. Ini saya temukan benar loh ya sebelum saya koreksi ya. Oke. Nah, 3. Hindari kata yang sama dalam satu kalimat, termasuk kata dan serta. Ya. Jadi satu kalimat itu kalau mau enak dibaca, jangan ada kalimat kata yang sama apapun. Ini contoh. Dari sisi perusahaan, inflasi yang terjadi secara mendadak akan meningkatkan biaya produksi dan menyulitkan perusahaan untuk melakukan perencanaan produksi. Ngapain produksi diulang 2 kali? Biaya itu nggak usah pakai produksi. Meningkatkan biaya dan menyulitkan perusahaan untuk melakukan perencanaan produksi. Udah titik. Ini contoh simpel banget, tapi nanti teman-teman akan menemukan banyak banget yang dannya 3 kali dalam satu kalimat, sertanya, ya pakai serta merta lagi. Nah itu contoh. Serta merta itu hanya ada di kalimat koran, nggak ada serta merta di dalam artikel jurnal. Ya, serta sih mungkin boleh. Yang keempat, nah ini hindari penggunaan kata dalam bahasa asing kecuali tidak ada terjemahan yang sepadan. Kata selain dalam bahasa Indonesia harus ditulis miring. Nggak ada kata yang tidak ditulis miring kecuali dia ada di dalam kamus besar bahasa Indonesia. Kemarin minggu lalu saya nguji hedging, keren kan? Hedging. Saya nanya itu ke mahasiswa, kenapa sih Anda pakai hedging? Ada alasan khusus nggak? Sudah ada belum itu terjemahan hedging yang memang dipakai oleh instansi pemerintah secara resmi? Nah, mahasiswa baru ingat.
Ada sih, kayaknya apa sih itu namanya Pak? Lindung nilai. Nah, memang agak tidak lazim, tapi kita sudah punya SK Menteri yang menyebut kata lindung nilai. Nah, tinggal kita yang membantu, ya, galak dan seterusnya ya. Ini nih yang gaya-gayaan, income real. Nah, itu sering banget tuh ya. Income di depan, real di belakang. Udahlah kaidah bahasa Inggrisnya salah gitu ya. Nah, nulis realnya juga salah ya. Kalau mau bahasa Inggris ya bahasa Inggris. Kalau mau pendapatan real. Nah, jadi ini realnya bahasa Indonesia, income-nya bahasa Inggris. Income-nya harusnya kan kalau real income, realnya tapi real itu di belakang, apa, income-nya bukan di depan dan seterusnya. Yang kelima, jangan memulai kalimat dengan kata sambung. Ini juga yang paling susah. Kita seneng banget ya. Bla 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 bla. Namun demikian, tetapi kata namun demikian, tetapi karena itu nggak boleh di belakang titik. Itu formulanya. Jadi kalau kita punya kata karena, tetapi, namun itu harus di belakang koma. Oke. 6. Penggunaan tanda baca, titik, koma, dan sebagainya itu bisa lah ya dipelajari ya. Nah, terakhir ini yang paling penting. Satu alinea, satu pokok pikiran. Satu alinea itu maksimum setengah halaman lah kalau kita nulis skripsi, tesis, disertasi. Jangan sampai satu halaman. Itu udah pasti bukan satu pokok pikiran. Antar alinea harus saling terkait, makanya dia nggak boleh itu sembarangan. Nah, terakhir, antar alinea itu kalau dibaca, dia adalah story, kisah. Yang paling susah itu ada satu alinea itu 2 halaman. Itu pokok pikirannya mungkin udah 5 atau 4. Jadi alinea itu lazimnya setengah sampai 3/4 halaman itu udah maksimum. Nah, satu alinea ya itu terdiri dari beberapa kalimat. Ini saya lupa ini ya, saya tambahkan. Satu alinea minimal biasanya 3 kalimat. 2 kalimat boleh tapi itu jarang banget. Harusnya yang ideal minimal 3 kalimat lazimnya. Nah, jadi nggak boleh satu alinea 1 kalimat, satu alinea 1 halaman. Saya rasa itu untuk materi. Sebetulnya nanti ada satu lagi contoh policy brief saya bisa tayangkan gitu ya sambil nanti kita tanya jawab ya. Baik Mbak Muti, kita bisa lebih cepat selesai sekarang jam 5. Mudah-mudahan kita tanya jawab sebelum 5:30 kita sudah beres ya. Silakan dibuka sesi 1 ya untuk beberapa penanya ataupun yang mau menambahkan atau mengomentari juga boleh. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah diskusi sudah bisa dimulai? Silakan angkat tangan. Mas Sudah Nur punya Pak Hidayat. yang angkat tangan, Pak. Saya, Prof. Ya, silakan. Asal jangan yang Mbak Devi, Bu Retno gitu ya. Ada yang lain lah gitu ya. Udah hafal saya. Baru Silakan. nanya. Ya, terima kasih, Prof. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai Siapa nih, Bu? Sebutkan dulu, Bu, namanya. Dewi Fortuna. Dari Saya mahasiswa IPB, Pak. Oh, IPB Pasca. Pasca. Oh, S2 S3? Ya, S3, Prof. Nah, oke, nggak apa-apa biar kita kenal gitu ya. Oke, Mbak Dewi silakan. Mengenai hasil yang kita dapat itu berbeda, Prof, dari hasil penelitian sebelumnya gitu. Tapi kita meragukan itu terjadi karena hal apa gitu. Itu bagaimana cara membahasnya? Jadi kita Jadi hasil studi berbeda. Berbedanya dengan satu studi sebelumnya atau banyak studi sebelumnya? Beberapa studi atau ya mayoritas lah istilahnya seperti itu. Berbeda. Jadi kita temuannya karena dulu waktu saya di World Bank, di Bank Dunia gitu ya, saya pernah beberapa tahun membantu riset gitu ya. Itu pesan-pesan yang sekarang tuh mereka sudah jadi pemimpin Bank Dunia di Afrika ya, ada Sobasetti, ada Enrico ya. Itu pesannya kita nggak boleh bertentangan dengan common sense. Nah, kira-kira gitu. Oke, Bu, silakan yang berikutnya. Maaf, Prof, satu lagi boleh, Prof? Oh, satu lagi. Ya udah. Boleh lah untuk S3 nih ya. Okay. Mengenai R-square tadi, itu etikanya memang tidak dicantumkan di jurnal itu atau bagaimana, Prof? Mengenai R-square itu. Baik, nanti saya akan jawab ya. Ya, silakan. Ya. Baik, yang lain Mbak Retno, Mbak Muti. Iya Pak, Pak ya, Sugiharto, mungkin boleh? Boleh. Siapa? Bapak Sugiharto Sumas. Oh, Mas Sugiharto. Oke, Mas Sugi, apa kabar? Pak Sugi. Kok hilang? Pak Sugi. Pak Sugi ini sebelumnya adalah Kepala Balitbank Kementerian Kerja. Saya membantu beliau juga beberapa tahun. Sekarang Widya Iswara ya, Pak?
Mana Mas Suginya? Kayaknya terputus, Pak. Ya, Ada Pak suaranya. Sugi ini rajin banget. Setiap hari itu insya Allah ikut. Saya juga ya, Bu Delima, Pak Sugi ya. Rekan-rekan, ini terutama mahasiswa, ini contoh ya, bahwa kita belajar. Saya juga belajar itu seumur hidup. Saya kalau sempat setahun itu bisa 1 atau 2 kali, saya akan mengusahakan juga. Kalau di luar negeri ada pelatihan, kalau bisa ikut-ikut gitu ya. Nah ini rekan-rekan ya, ini senior-senior kita ini bukan orang sembarangan. Kemarin Bu Delima, ini ada Pak Sugiarto Sumas ini juga eselon 1 sebelumnya di Kementerian Tenaga Kerja. Sekarang Widya Iswara ya kalau nggak salah. Cuma saya yang keputus ya Mbak Muti. Iya, Pak. Sebenarnya masih ada, tapi dari tadi suaranya tidak terdengar. Atau di mute? Di mute kamu. Coba Mbak Muti buka mute-nya. Enggak kok, Pak. Sudah jalan. Dari tadi berarti dia itu sinyalnya. tapi tidak ada suaranya. Ya udah, pindah lagi aja dulu. Bapak Sugiarto sudah connect ini, Pak. Halo. Sudah. Ya, Mas Sugi. Silakan Mas Sugiarto. Halo. Ya, Mas Sumas, silakan Mas Sumas. Ya. Assalamualaikum, Profesor. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Izin, Profesor. Monggo, Mas. Ya. Terkait dengan ekonometrika, kemudian dilanjutkan dengan metode penelitian. Ini kan kita berbicara tentang metode kuantitatif. Ya. Sering orang mengatakan bahwa metode kuantitatif ini kadang-kadang kurang mengalir gitu, terlalu mekanistik gitu. Betul, ya. Nah, terus gimana caranya supaya itu lebih mengalir seperti metode kualitatif? Oke, ini Makasih, pertanyaan Profesor. orang jam terbangnya tinggi ini ya. Oke, baik, makasih Mas Sumas. Yang ketiga Mbak Muti, silakan. Baik, Pak. Ibu Nur, Bapak Nur atau Ibu Nur Hidayat ini ya, punten. Ya, tadi kayaknya dia udah nulis chat tuh mau nanya. Udah bisa diskusi belum? Silakan. Mas. Oh, Mas, maaf ya, Pak. Dari mana ini? Ya, dari Surabaya, Prof. Dari UNER. Mahasiswa UNER. Mahasiswa apa pasca? Iya, Prof. S3, Prof. S1 nih nggak ada yang berani nanya ya. Tolong dong S1 nanya, nanti dikasih hadiah deh. Ya, Indomie kayak atau apa gitu ya. Oke, silakan. Ya, Prof. Terkait ini penulisan jurnal ilmiah. Kira-kira pengalaman Profesor ketika menjadi reviewer itu yang dilihat pertama kali di menit pertama, Prof. Ketika menit pertama. Oke. Saya banyak PR nih. Ada kayaknya 3 jurnal saya harus ketika melihat di introduction pendahuluan, kira-kira kalau ada bedanya nggak, Prof, antara kalau kita pakai pendekatan kuantitatif dan kualitatif? Ada bedanya sehingga menarik reviewer gitu. Oke. Terima kasih, Prof. Sekarang saya respon ya. Makasih Mas Hidayat. Yang pertama Mbak Dewi Fortuna. Mbak Dewi Fortuna, saya tadi sampaikan ya, dulu saya itu salah satu yang saya ingat banget itu ya, dari mungkin 10 tahun lebih yang lalu pesannya, kalau kita punya hasil penelitian yang pertama kali itu adalah jangan terlalu menyimpang dari common sense. Suaranya hilang. Ada Pak Prof, sepertinya Bapak terputus. Ya. Bu. Diulang, Prof. Ya, jadi dari pagi siang meeting saya sering banget keputus kayak barusan. Tapi alhamdulillah kulon tadi, itu sepanjang saya ngomong ya, itu dia tenang aja, anteng-anteng gitu ya. Jadi alhamdulillah. Nah, saya ulangi, Mbak Dewi Fortuna. Jadi kalau kita membandingkan dengan hasil penelitian terdahulu, itu jangan pertama kali terlalu bertentangan dengan common sense. Makanya kita nggak boleh membandingkan dengan satu studi aja. Kita harus membandingkan dengan beberapa studi. Tapi kalau hasil kita memang berbeda dan kita yakin banget, wah itu suatu novelty yang harus kita sampaikan. Nah, yang paling penting kan tidak ada kebenaran mutlak. Itu yang saya sampaikan terus. Kebenaran mutlak hanya ada di kitab suci. Jadi kalau kita menemukan, seperti Keynes, ratusan tahun orang percaya dengan keseimbangan jangka panjang yang kita bahas kemarin. Itu adalah klasik Adam Smith. Tapi kemudian Keynes membuat terobosan baru. Bisa-bisa jadi dia dibunuh. Plato, segala macam, Aristoteles ya, itu dihukum gantung karena dia mengatakan hal yang berbeda dengan yang dipercaya orang. Tetapi kalau kita di dalam melakukan riset, ya, nah kita harus hati-hati sekali. Kalau kita beda banget dengan kebanyakan orang, benar nggak? Kalau iya, angkat. Tetapi sebelumnya betul-betul kita bandingkan. Makanya nggak boleh hanya dengan satu studi kita bandingkan. Harus banyak. Nah, yang kedua, etikanya gimana? Artikel jurnal itu ingin dibaca oleh siapa saja. Orang yang mungkin ilmu pengetahuannya sudah tinggi, yang mungkin sedang, atau yang baru belajar.
Tapi kita jangan ngajarin orang. R-square 94,5%. Maka artinya variabel suku bunga, saham, ya kan, investasi bisa menjelaskan 94,5%. Itu nggak perlu di jurnal. Karena itu sudah sesuatu yang sangat baku, ya. Jadi nanti, ya mohon maaf ya, jurnal memang ada tingkatan-tingkatannya. Kalau di jurnal akreditasi itu masih muncul, menurut saya, maka si mitra bestari tidak mereview dengan baik. Asal aja bilang jurnalnya oke. Nah, tapi kalau masih jurnal nasional biasa, mungkin penerbitnya baru belajar, mitra bestari juga baru belajar, masih oke lah. Ini contoh saja. Kalau R-square, ya, menurut saya diartikan seperti itu sama dengan mahasiswa S1 baru ujian tengah ekonometrika 1. Nah, itu agak kurang pantas. Jadi tadi sekali lagi no absolute truth. Pak, saya sering ngelihat kok Pak, ya nggak masalah sih gitu kan. Cuma sekarang kembalikan ke hati nurani. Nah, jangan-jangan karena kurang pembahasan lalu kita tulis itu. Yang jelas di jurnal internasional bereputasi Mbak Dewi tidak akan pernah menemukan itu. Ya. Kalau ada yang menemukan itu tolong tunjukkan ke saya ya. Mungkin Scopusnya udah cancel sekarang dan itu ada. Waktu saya jadi penilai di Jakarta itu, ada satu jurnal yang dia terbit dalam sebulan itu. Bayangkan ya, dia terbit setiap bulan. Dalam setiap bulan itu dia mengeluarkan sekaligus 80-an judul. Editornya cuma 3. 2 orang ekonomi, 1 orang biologi. Jurnalnya jurnal ekonomi. Ya, terbitnya di mana? Ya di IPB ya. Jadi IPB itu India, Pakistan, Bangladesh. Sorry, enggak. Ini bercanda doang ya. Itu teman-teman saya tuh yang waktu itu senior. Wah, sini jurnal IPB loh. Saya kan ngamuk banget. Malah ada di IPB kita tuh Scopusnya bener. Enggak, Mas. India, Pakistan, Bangladesh. Oh iya. Jadi gini. Itu penerbitnya ya, itu tuh ada di India. Editornya 1 di India, 1 di Iran, dan 1 di Bandung. Di Bandung itu kita cek ternyata baru S2 dan kebetulan ASN golongannya 3B. Ya. Nah, sekarang bayangkan, jurnal itu terbit setiap bulan dengan 80 judul. Kapan dibaca? Ya kan? Maka isinya entah apapun. Bahasa Indonesia aja kadang muncul di dalam artikel itu. Dan itulah yang berbayar dulu, biasanya 15 juta, 20 juta. Jadi kita harus sangat hati-hati. Kalau jurnal yang bagus, berbayarnya itu akan kurang dari 5 juta. Kalaupun dia berbayar, biasanya 2,5 juta, 3 juta. Itu biasanya, kalau dia berbayar. Kalau sudah 15 juta, 20 juta, kayaknya itu udah mulai cari uang. Nah, jurnal-jurnal yang begini, yang mungkin memang sekarang Scopus sudah meng-cancel semua, itu harus dicek. Nah, kalau dia memang di-cancel, gitu ya, itu pasti karena ada sesuatu. Contoh tadi, R-square aja diartikan seperti itu. Oke, kemudian kita masuk ke Mas Sugiarto Sumas. Mas, jadi memang betul, karena mahasiswanya atau penelitinya terlalu capek dengan ngolah data, maka dia lebih banyak kepada interpretasi koefisien banding-bandingkan. Maka dia cerita nggak mengalir. Betul sekali, itulah bedanya dengan yang orang kualitatif. Orang kualitatif ceritanya bagus banget, cuma kadang kita bertanya, itu dari pikiran sendiri, normatif sekali, subjektif, dan sebagainya. Kadang kita begitu yang kuantitatif melihatnya. Nah, saya kemarin itu beli buku 2 tahun yang lalu di Singapura, ya. Itu judulnya adalah bagaimana menggunakan ekonometrika dengan filosofi ekonomi. Itu sudah ada bukunya, tebal banget. Ya di Orchard di Singapura itu harganya sekitar 900 ribuan. Saya beli waktu itu, ya. Nah, saya lihat prinsipnya simpel kok, buku itu menceritakan kalau saya penelitian tentang misalnya integrasi pasar, market integration, apakah harga di konsumen itu terintegrasi dengan produsen. Maka saya pakai model apa? Mau itu VECM, ya, atau VAR saja, atau saya pakai error correction model saja, atau pakai regresi biasa. Saya tidak mengartikan koefisien itu begitu saja, tapi saya cerita bahwa ada infrastruktur yang buruk, logistik kita itu mahal karena Bapak Ibu rekan-rekan tahu nggak? Pisang molen Merdeka di Bandung enak kan? Semua kalau ke Bandung beli gitu ya sebagai oleh-oleh. Pisang enak karena dia dari pisang raja dari Cianjur. Tapi di Cianjur, kami dulu sama Sewu Segar, mungkin 10 tahun yang lalu saya ya menemani Sunpride ya, nyari, ada nggak yang nanam pisang Ambon, pisang raja di Jawa Barat 1 hektar aja? Nggak ada. Semua pisang rakyat itu nyampur, pisang oli, pisang nangka, pisang raja, pisang Ambon di dalam satu kebun yang cuma 2.000-3.000 meter. Maka pisang yang untuk yang merdeka itu diangkut oleh truk dengan singgah-singgah.
3 kilo sehingga ambil 1 tandan. 3 kilo sehingga ambil 2 tandan. Mahal nggak biaya logistiknya? That's our agriculture. Ya, kita nyari kebun rakyat itu. Di Lampung juga sama. Ya, di Lampung itu kalau bukan GGP gitu ya. Nah, mungkin kalau tebu gulaku gitu ya. Makanya itu dulu yang kita introduksi mungkin 20 tahun yang lalu, bagaimana mengajarkan petani di Lampung dalam satu kawasan menanam bukan komoditas yang sama, tapi varietas yang sama. Jadi bukan nanam pisang, tapi menanam pisang raja, pisang Ambon. Jadi bukan one village, one variety. Bukan one village, one product. Bukan off-pop. Kalau kata Prof. Sobir itu untuk horti, one village, one variety. Itulah yang dilakukan oleh Nangko Jajar di Pasuruan. Makanya sekarang rekan-rekan bisa makan nanam alpukat di Jakarta, makan mangga alpukat di Jakarta. Karena pertengahan tahun 90-an, Pemda bersama Dinas Pertanian mengembangkan satu jenis varietas, tapi dalam luasan ribuan hektar. Maka hasilnya bisa bagus. Jadi mangga alpukat itu hasilnya dari situ. Nah, makanya jadi kalau tadi balik lagi ke Pasumas, kalau mengalir ya banyak-banyak ikro. Kita kembalikan kepada teori, lalu kita lihat studi terdahulu, lalu kita interpretasikan sebagai cerita. Saya aja tadi cerita pisang udah bikin terpesona kan, ya kan? Karena itu kerjaan saya dari tahun 97. Ya, PKBT di IPB itu pertama berdiri, disitulah saya mulai bekerja. Nah, saya sangat sangat involved dengan horti buah gitu kan. Maka saya akan cerita saya akan bisa panjang lebar. Nah, kira-kira itu kalau misalnya teman-teman penelitian ya memang harus baca banyak, lalu kemudian kembalikan ke teori, ya lalu itu adalah memang bidang kita. Nah, oke, kemudian Mas Nur Hidayat. Ini tadi bertanya, kalau sebagai reviewer, ini yang tadi saya bilang saya nggak sampaikan, itu biasanya di pelatihan jurnal kita sampaikan, karena memang ada form khususnya. Apa yang paling dilihat? Yang pertama tentu novelty, Mas. Jadi kalau mitra bestari atau reviewer yang udah berpengalaman, lihat judul dia udah tahu. Oh, putus. Prof? ada tujuan. Putus, Prof. Iya, sepertinya terputus kembali. Oh ya, sudah. Prof? Sorry, ini putus yang kedua ini ya. Nah, tapi saya mau menambahkan sedikit lagi yang terakhir, Mas Nur Hidayat. Jadi yang pertama kali dilihat adalah itu. Nah, mengenai kuantitatif, kualitatif, tadi Pak Sumas juga sama, saya sudah sampaikan ya plus minusnya. Pertama, saya orang yang mungkin paling banyak melakukan riset kuantitatif. Saya akan bilang jauh lebih susah kualitatif. Kenapa orang bilang kuantitatif itu susah? Karena dia belum belajar ekonometrika, dia belum mengerti galat, dia belum bisa pakai software, makanya dia bilang susah. Kalau sudah bisa pasti gampang banget. Interpretasinya udah jelas. Tinggal kita poles dengan studi terdahulu jadi cerita. Tapi kalau kualitatif itu harus ngayal banget. Nah, tetapi jangan lupa kuantitatif tanpa penjelasan kualitatif itu nggak akan bagus. Makanya saya kalau di beberapa instansi saya melakukan pelatihan ataupun misalnya mengevaluasi proposal, itu banyak yang bilang metodenya mix method. Apa sih maksudnya, Mas? Kita campurkan kuantitatif kualitatif. Kita pakai model ekonometrika tapi nanti ada penjelasan-penjelasan kualitatif. Mas, nggak usah disebut yang namanya model ekonometrika di artikel ya di hasil penelitian kita harus dijelaskan dengan kualitatifnya. Maksudnya kualitatif apa? Tadi cerita, kisah. Nah, tentu beda dengan kalau metode kualitatifnya Delphi. Delphi itu apa? Kayak FGD sampai kita mengerucut satu kesimpulan kesepakatan. Nanti beda-beda di awalnya. Itu namanya metode Delphi. Nah, saya kebetulan ya kan melatih nih ya di Kementerian Keuangan tadi, itu saya memang minta kalau putus lagi, Bro. Ya, apa? Masih terdengar kok, Pak. Iya, ini udah terdengar tadi, udah ini kok ya. Jadi saya ulangi, ya saya melatih misalnya proposal dan penelitian itu saya bilang saya kuantitatifnya nanti kualitatifnya bisa dari UI. Nah biasanya Pak Nurdin tuh ya, mungkin yang dari UI tahu Pak Nurdin.
Nah, Pak Nurdin pokoknya bagian kualitatif ya, itu kita udah bagi-bagi tugas ya kan. Nah, dalam pengerjaannya nanti kualitatif itu akan mengembangi kuantitatif. Nah, terakhir Mas, jurnal-jurnal tertentu kalau misalnya kita masukin ke economic letters aja, itu kan nggak ada econometrics-nya. Tetapi dia kebanyakan isinya biasanya ada memang mode-mode kuantitatif yang baru dan itu Q1, itu berat banget. Jadi kalau di Wageningen misalnya mahasiswa itu harus lulus S3 minimal Q21, Q11 gitu ya. Nah, biasanya begitu. Atau kalau di beberapa tempat yang hanya research gitu ya di Jepang itu minimal 2 Q2 misalnya ya. Mereka memang itu. Kalau di Indonesia kita kuliahnya aja 2 tahun lebih. Nanti nulis jurnal juga. Itu keberatan kita untuk bisa masuk ke jurnal di situ. Baik, mungkin itu Mbak Muti masih ada mungkin sekitar 2 penanya lagi sesi kedua. Habis itu mungkin kita bisa tutup. Baik, Pak. Selanjutnya mungkin bisa Pak Alif Sutianto. Kayaknya udah pernah ini ya. Iya. Iya, Prof. Udah pernah. Jumat yang lalu, Prof. Ya, cuma saya lupa dari mana ini, Mas Alif? Ya, saya Alif Rahman, Prof. Dari Fakultas Ekonomi Universitas 11 Maret, Prof. Solo. Oke, UNS ya. Silakan, Mas ya. Ya, saya mau tanya, Prof, yang tadi masalah jangan memilih random dan memilihlah sampling frame. Saya masih tertarik sama jangan memilih random tapi pilih sampling frame. Oke. Nanti saya luruskan ya. Oke. Sampling frame, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, baik. Mbak Muti, silakan berikutnya. Baik, Pak. Bu Ois Nayasari, silakan. Bu Ois, rasanya pernah juga nanya ini. Iya. Selamat sore, Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Dari mana, Bu Is? Saya lupa. Ya, terima kasih sekali ini, ya Allah. Alhamdulillah, ini profesor ilmunya ya. Saya Uis Nayasari dari Pusdiklat BPS. Oh ya, BPS ya. Silakan, Bu. Iya. Begini, Prof. Saya tadi sekilas mendengar Profesor menyebutkan metode analisis yang lain yang seperti tadi Profesor sebutkan conjoin. Terus terang saya sangat berminat dengan metode analisis itu karena belum pernah saya gunakan. Karena beberapa literatur yang saya baca, metode analisis itu biasa digunakan untuk orang pemasaran. Betul. Apakah selain dari pemasaran itu bisa Prof kita gunakan? Nah, itu yang satu. Mohon yang sedikit lagi ada yang pertanyaan kedua, Prof. Di slide terakhir Profesor tadi mengatakan bahwa dalam satu alenia idealnya itu ada beberapa kata. Tapi saya pernah membaca Prof sebuah literatur paragrafnya alenianya tuh memang tidak begitu panjang, tapi dia hanya satu kalimat, satu statement yang panjang sekali. Dan saya lihat itu citasinya jurnalnya sudah banyak sekali. Nah, apakah idealnya boleh diperkenankan seperti itu, Prof? Karena panjang kalimatnya dengan memang betul sih kalimatnya nyambung mengalir, tapi ada aturan baku mengenai jurnal internasional atau nasional? Jurnal ada, iya pernah saya membaca internasional juga ada, tetapi yang saya baca itu ada sekitar 2 itu malah jurnal kita, jurnal dalam negeri. Nasional kan, karena kalau internasional nanti nggak mungkin bisa bikin bahasa Inggris tanpa titik, Bu. Jadi kesimpulannya itu. Oke, baik, 2 aja ya, Mbak Muti. Terima kasih ya. Sama-sama Mbak Muti, 2 aja ya. Ya Pak, baik. Oke, yang pertama Mas Alif, ini harus diluruskan dulu. Jadi kalau sampling teknik, pengambilan sampel itu ada random ya. Jadi ada juga yang tidak acak ya. Jadi ada yang namanya itu probability dan non-probability. Nah, yang probability itu yang acak. Kita bisa mengambil kesimpulan tentang populasi atau inferensia. Kalau yang non-probability itu contohnya apa? Judgment, ya snowball, ya apa accidental sampling. Kalau kita datang ke supermarket, siapa aja yang mau diwawancara, itu kalau dia bersedia, nah itu namanya non-probability. Itu kita nggak boleh ngambil kesimpulan tentang populasi. Kalau kita penelitian di supermarket itu hanya untuk mereka kesimpulannya. Tidak boleh untuk semua supermarket di satu kota atau negara. Nah itu ya. Nah yang saya maksudkan, kalau memang memutuskan random karena kita mau mengambil kesimpulan untuk kota, untuk daerah, biasanya BPS yang concern ya kalau udah begini ya penelitiannya. Maka kita harus punya sampling frame.
Jadi sampling frame itu syarat untuk melakukan random. Kalau misalnya dia sebutkan dia pakai stratified random sampling, simple random sampling, nggak disebutkan sampling frame, nah itu udah kacau. Berarti dia mungkin nggak memang melakukan. Atau dia memang lupa. Nah, kita sebagai mitra bestari, reviewer mengingatkan tolong masukkan itu. Itu yang kedua, Bu Ais, saya ini agak cepat saja. Conjoin bagian dari multivariat. Jadi apakah bisa di luar pemasaran? Ya tentu bisa banget. Cuma memang conjoin ini biasanya untuk menganalisis kombinasi antar atribut produk. Produknya itu mahal, tapi rasanya enak, warnanya bagus. Yang satu lagi harganya murah, warnanya nggak bagus, tapi rasanya enak. Nah, konsumen lebih senang yang mana? Oke, kombinasi yang mana? Nah, inilah kemudian perusahaan bisa bikin produk. Maka disebutlah ini product development. Nanti itu ada di buku saya yang biru, yang metode quantitative management. Apakah bisa di luar pemasaran? Ya bisa dong. Karena prinsipnya apapun, asal dia multivariat. Ini seperti kalau untuk kasus BPS, saya sama Bu Emma, begitu ya. Itu kita 3 tahun membantu Bappenas untuk menentukan faktor pertumbuhan pembangunan inklusif. Jadi nanti teman-teman bisa cari di Google ya pertumbuhan atau pembangunan ekonomi inklusif. Itu adalah kriteria dari Bappenas. 3 tahun kita diskusi, gitu ya, bertemu terus-menerus, kita pakai analisis faktor untuk menentukan kriteria atau indikator dari pertumbuhan inklusif Indonesia itu seperti apa, sama nggak dengan Bank Dunia, sama nggak dengan Asian Development Bank, ADB. Itu kita kerjakan. Nah, kemudian teman-teman BPS membantu dengan apa? Dengan menggunakan analisis faktor. Nah, analisis faktor, conjoin, cheat, segala macam ya, diskriminan, cluster, itu semua bagian dari multivariat. Dan itu memang biasa dipakai oleh teman-teman manajemen, bukan ekonomi. Nah, itu yang ada di sekarang, Stata semuanya ada. Kalau dulu kan dia cuma ada di SPSS. Kalau di eViews ini nggak ada. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi ini bisa dipakai kalau untuk semua bidang ilmu. Oh, satu lagi tadi apa? Nah, kalau jurnal bahasa Inggris tolong tunjukkan ke saya, dikirim ke saya. Kalau lebih dari 3 baris saja rasanya yang bahasa Inggris itu sudah susah ya menemukan kalau dia bukan 1 kalimat. Tapi kalau bahasa Indonesia seperti saya kasih contoh tadi, mau 10 baris juga itu nggak ada titiknya. Karena apa? Karena nggak mungkin kita. Jadi gini, terakhir, kalau kita punya kalimat yang panjang, kita mau identifikasi ini kepanjangan atau enggak. Terjemahkan ke bahasa Inggris. Kalau kita menerjemahkan ke bahasa Inggris setengah mati, berarti kalimat kita belum efektif. Itu kira-kira triknya yang paling mudah. Jadi menurut saya nggak ada kaitan dengan sitasinya. Ya, kalau dia di dalam negeri, berarti yang mensitasinya cuma tertarik aja tanpa memperhatikan kaidah menulis. Ini cuma kaidah loh ya, tips ya. Ya, belum ada itu di SK Menterinya Pendidikan Tinggi atau SK Mendikbud ya, bikin kalimat harus maksimum 3 baris, itu nggak ada. Itu cuma kaidah, artinya guideline. Once kalau misalnya memang perlu dia 5 baris dan memang harus begitu, ya iya bisa jadi. Tapi kalau satu alinea cuma 1 kalimat, itu nggak boleh. Karena one paragraph, one pair, ya, biasanya kita sebutnya para ya, one para gitu ya, 1 paragraf itu adalah one main idea. One main idea must be explained by some sentences. Ya, some apa? Some branch ideas. Jadi ada satu ide besar, satu ide pokok, lalu diterangkan dengan beberapa kalimat penjelas. Itu kan teori SD atau SMP ya, bahasa Indonesia. Mbak Muti, saya rasa karena sebelum 3 menit lagi kita masuk 5:30, kayaknya udah bisa beres gitu ya, tinggal closing statement. Baik ya, sudah banyak yang pamit juga, Indonesia Timur sudah buka puasa. Mbak Muti. Ya, Pak. Karena kita mau siap-siap buka. Bapak, Ibu, rekan-rekan masih ada yang hadir? Masih, Prof. Masih. Anut aja. Bagian barat masih enak nih. Ada yang sejam lagi, ada yang 45 menit lagi. Di Aceh, Medan tuh masih lama. Di Padang itu ya. Sejam lagi, Prof. Kalau kita sekitar 15 menit, 20 menit lagi di Jakarta, Bogor ini buka puasa. Baik, rekan-rekan, ya pertama saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf ya. Kita sudah melaksanakan pertemuan hari ini. Mudah-mudahan tetap semangat. Kita akan melanjutkan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi tinggal 4 hari lagi aja kita sudah goal. Nah, ya kulon tahap 1 itu semua adalah data panel. Itu juga jauh lebih menarik. Jadi kalau time series kemarin memang agak lebih spesifik bagi orang finance, lebih apa. Kalau untuk data panel itu jauh lebih menarik. Dari apa tadi Balitbangda Jambi, kalau mau pakai data sekunder, data panel, insya Allah pasti bisa. Dari perguruan tinggi pasti bisa. Dari mahasiswa pasti bisa. Jadi data panel ini memang salah satu metode. Putus lagi. Ya, putus-putus. Hilang Halo, lagi, Prof. Firdaus. Hilang suaranya, Prof.
last Hilang minute, suaranya iya, Prof. Terputus lagi sepertinya. Sepertinya sinyalnya Profesor Firdaus sedang kurang bagus, Bapak Ibu sekalian. Cuaca di sana kurang bagus. Udah ya, ini udah nyambung lagi tapi barusan putus. Saya rasa udah ya Mas Tony ya, Bapak Ibu rekan-rekan, saya kira begitu. Untuk data panel itu akan sangat menarik karena kita suaranya Prof. Lego Country. Jadi kita punya 500-an kota kabupaten, datanya bisa kita pakai dengan data panel. Semangat semuanya, selalu sehat, selamat menunaikan ibadah puasa, berbuka bagi yang menunaikan ya, bagi yang tidak ya. Terima kasih. Baik. Dari selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih Mbak Mutia, terima kasih Pak Tony. Terima kasih Mbak Mutia, terima kasih Pak Tony. Terima kasih.